Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjidatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat hidayah inayah kepada kita, nikmat kesehatan jasmani rohani, nikmat iman Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita surat At-Taubah ayat ke-107. Ayat ke-107. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita kaji bisa menambahi pemahaman ilmu agama kita, tambahnya ilmu agama kita seiring dengan tambahnya kekebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boten baterainya boten habis. Trik bukan dengan obrak. Mungkin ada kabel yang kurang pas. Kabel tadi. Biasa yang ada. Loh. Nah, bagaimana kok? Tadi coba lagi. Aduh. Soalnya saya kira terang ya. Kayak orang lorong di batin. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina, dan orang-orang yang ittakhadhu, mereka membuat, mendirikan masjid dan masjid ziraron, untuk memberi bahaya, wa kufran, dan sebagai perbuatan kekafiran, wa tafriqon, dan untuk memecah belah, bainal mu'minina, di antara orang-orang mukmin, wa irsadan, dan untuk menjemput atau menghadang atau menunggu, liman, bagi orang yang haroba, yang telah memerangi Allah wa rasulahu, dan rasulnya, min qablu, sejak dulu, walayahlifunna, dan sungguh mereka bersumpah, in aradna, tidaklah kami menginginkan, illal husna, kecuali untuk kebaikan, wallahu, dan Allah, yashhadu, dia menjadi saksi, innahum, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, lakadzibun, sungguh orang-orang yang berdusta. Para jamaah sekalian, orang munafik tidak ada henti-hentinya untuk memusuhi Rasulullah, untuk menghadang dakwah Rasulullah dengan berbagai cara dilakukan oleh orang munafik. Kemarin-kemarin orang munafik itu berbuat suatu kebohongan di dalam kota Madinah. Ini orang munafik sudah membuat ulah lagi di luar kota Madinah. Yaitu apa?
mereka membuat masjid namanya Masjid Diror. Masjid Diror itu di wilayah Kuba. Di Kuba itu ada masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasul ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Sebelum nyampe ke Madinah, ketika Rasulullah berada di kampung namanya Kuba, Rasulullah mendirikan masjid. Maka masjid itu dinamakan Masjid Kuba. Masjid itu dinamakan Masjid Kuba. Masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasul. Nah, ketika menjelang perang Tabuk, ya, ketika menjelang perang Tabuk, orang munafik ini mendirikan, aslinya bukan masjid, mendirikan markas untuk tempat berkumpulnya orang-orang munafik, untuk tempat musyawarah, membuat tipu daya untuk menghadang, menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Tapi tempat itu dinamakan masjid. Tempat itu dinamakan masjid. Nah, dengan harapan Rasulullah ketika datang dari perang Tabuk dengan para sahabatnya itu dipersilahkan untuk mampir di masjid itu dan sholat di situ. Bahkan Rasulullah mau berangkat itu ada salah satu orang munafik yang menemui Rasul. Ya Rasul, kami sudah berhasil membuat masjid di Kuba. Ya di dekat Masjid Kuba yang didirikan oleh Rasul. Ya pokoknya masih daerah Kuba. Saya persilakan Rasulullah dan para sahabat untuk mampir di situ, sholat di situ. Rasulullah jawabnya begini, mohon maaf saya sudah mau berangkat ke medan peperangan. Insya Allah nanti dari perang Tabuk saya akan mampir di masjidmu. Padahal masjid itu digunakan untuk watafrikon bainal mu'minin, untuk memecah belah umat Islam. Ya, Nabi Muhammad sanggup bahwa setelah datang dari perang Tabuk saya akan mampir di masjidmu, akan sholat di situ. Namanya Masjid Diror, masjid yang didirikan oleh orang munafik untuk mengacau Rasulullah, untuk nyaingi Masjid Kuba yang didirikan oleh Rasulullah ya di kampung namanya Kuba, jarak antara Makkah dan Madinah. Itu. Mereka bersumpah wala yakhlifuna in aradna ilal husna. Demi Allah ya Rasul Muhammad, saya mendirikan masjid ini tidak ada maksud lain kecuali ilal husna, untuk kebaikan. Padahal tujuannya untuk mengacaukan orang Islam, untuk memecah belah umat Islam. Nah, mereka sudah senang karena Rasulullah sudah nyanggupi. Mereka sudah senang karena Rasulullah sudah berjanji, ya setelah dari perang Tabuk saja saya tak mampir di masjidmu, saya akan sholat di situ. Senang mereka itu, ya. Wallahu yasyhadu innahum lakadzibun. Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah lakadzibun, orang-orang yang berdusta. Maka langsung ayat itu datang karena Rasulullah tadi sanggup mau sholat di situ, maka ada ayat turun langsung ditegur, la takum, jangan sekali-kali kamu berdiri untuk sholat fihi di situ, ya di masjid yang didirikan oleh orang munafik tadi itu, abadan selama-lamanya. Ojo pisan-pisan awak Muhammad karo sahabatmu sholat di masjid sing didirikan oleh orang munafik. Langsung ditegur sama Allah. Demikianlah Allah itu menjaga kesucian dan kemurnian Nabi-Nya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang dijebak oleh orang-orang kafir atau orang munafik. Langsung ayat ini datang.
La takum fihi abadan. Jangan sekali-kali kamu berdiri melakukan sholat di situ abadan, selama-lamanya. La masjidun, sungguh masjid, usisa yang didirikan alat takwa, atas dasar ketakwaan, yaitu Masjid Quba maksudnya. Masjid Quba yang kamu bangun min awal yaumin, sejak dulu kamu berhijrah sebelum datang ke Madinah. Ahakku itu lebih berhak, lebih baik antaku mafihi, kamu sholat di situ. Ya, kamu sholat di situ. Sungguh Masjid Quba yang kamu dirikan dengan para sahabat, yang didasari dengan ketakwaan, yang kamu dirikan sejak awal kamu hijrah, itu ahakku, lebih berhak untuk kamu sholat di situ. Fihi, di dalamnya rijalun, ada beberapa orang-orang yuhibbuna, mereka mencintai Allah, ayyatatoharu, mereka senang bahwa beribadah di situ mengharap untuk disucikan dosa-dosanya. Wallahu, dan Allah yuhibbu, dia menyukai al-mutahhirin, orang-orang yang suci, ingin mensucikan dirinya dari segala dosa-dosanya. Memang Masjid Quba ini ada beberapa fadilah yang ada di situ. Contoh, ada hadis mengatakan, barang siapa yang berangkat dari rumahnya dalam keadaan wudhu, kemudian pergi ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat di situ, berdoa dan berzikir singkat doa di situ, kemudian pulang lagi ke rumahnya, maka mereka akan diberikan pahala 1 kali haji. Ada hadis mengatakan begitu. Barang siapa yang berangkat dari rumahnya dalam keadaan wudhu, kemudian berangkat ke Masjid Quba, kemudian sholat 2 rakaat di situ, kemudian berdoa kembali lagi ke rumahnya, maka orang itu mendapat pahala 1 kali haji. Luar biasa. Maka kemarin itu KBIH kami memotivasi para jamaah di situ tanpa dikoordinir oleh KBIH. Monggo barang siapa yang berkesempatan itu silakan ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat di sana, berdoa, sudah mendapat pahala 1 kali haji. Ya, syaratnya berangkat dari di situ kan berangkat dari rumahnya. Berarti kalau jamaah haji itu berangkat dari hotelnya. Nah, begitu sudah dalam keadaan wudhu. Ya, saya kemarin sempat 2 kali di situ, ya, dengan teman-teman mandiri. Dan teman-teman mandiri. Jarak dari Mekah ke dari Madinah ke Quba 20 riyal. Itu Pak. 20 riyal. Nah, itu yang tidak banyak diketahui oleh para jamaah, dan itu ya karena di Madinah itu cuma 9 hari, jadi waktunya pendek. Kalau nggak nyempatkan gitu nggak bisa. Ya. Kalau nggak nyempatkan itu nggak bisa. Jadi sempat 2 kali. Itu Masjid Quba. Jadi orang-orang munafik itu dalam menghadang dakwah Rasul itu berbagai cara, sampai ngedekno masjid bareng untuk menghadang para sahabat datang dari perang Tabuk, kemudian dibelokkan ke situ agar mau sholat di situ. Nah, terus afaman, apakah orang yang asasa, dia mendirikan bunyanahu, bangunannya, maksudnya masjid, ala takwa, atas dasar takwa minallahi, dari Allah, waridwanin, dan keridhaan, khairun, itu lebih baik, aman asasa, ataukah orang yang mendirikan bunyanahu, bangunannya ala syafa jurufin, di atas tepi jurang. Ya,
ala syafa jurufin, di atas tepi jurang harin yang roboh, fanharo, maka bangunan itu akan roboh bihi dengannya, fi nari jahannam, di neraka jahannam. Wallahu, dan Allah la yahdi, dia tidak akan memberikan petunjuk al-qauma kepada kaum al-dzalimin, orang-orang yang zalim. Maka ayat ini diawali dengan pertanyaan, lebih baik mana, lebih bagus mana bangunan yang didirikan atas dasar takwa dengan keridhaan kepada Allah, dengan bangunan yang didirikan atas dasar tidak takwa. Itu sama dengan mendirikan bangunan di tepi jurang, dan bangunan itu akan roboh, ya, akan roboh dan masuk neraka jahanam. Jadi bangunan Masjid Diror yang didirikan oleh orang munafik itu diibaratkan oleh Allah seperti bangunan yang didirikan di atas tepi jurang dan akan hancur masuk neraka jahanam. Bangunan seorang manusia. Itulah suatu bangunan yang didirikan oleh orang munafik. Maka walaupun orang munafik itu menamakan itu masjid karena niatnya sudah tidak niat yang ikhlas karena Allah, maka diibaratkan seperti mendirikan bangunan di tepi jurang yang akan roboh dan masuk ke jurang api neraka. Begitu. Beda dengan masjid, orang bangun masjid yang atas dasar takwa. Maka hadis Rasul mengatakan, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Nah, itu yang dengan niat dan tulus ikhlas, begitu kan. Tapi bangunan yang didirikan oleh orang munafik tadi diibaratkan seperti bangunan yang didirikan di tepi jurang dan akan roboh masuk neraka jahanam. Begitu. Jadi masjid yang didirikan ini sapa wae sing urun ikut membangun masjid ini, baik tenaga, pikiran, infak, sedekah sampai seperti ini, maka akan dibangunkan oleh Allah baitan fil jannah, rumah di surga. Mudah-mudahan amal soleh yang diinfakkan di sini para dermawan mudah-mudahan dibalas oleh Allah seperti yang dijanjikan oleh Rasul kepada kita semuanya, ya. La yazalu tidak ada henti-hentinya atau terus-menerus bunyanuhum, bangunan mereka orang-orang munafik tadi, alladzi yang banau, mereka bangun ribatan atas dasar keraguan, fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka, illa antaqatta'a, kecuali menjadi hancur, qulubuhum, hati-hati mereka menjadi hancur, putus asa, qulubuhum, hati-hati mereka. Wallahu, dan Allah alimun, zat yang maha mengetahui, hakimun, zat yang maha bijaksana. Maka kenapa kok hati mereka menjadi ragu dan hancur hati mereka? Karena ketika Allah menyampaikan ayat ini, Muhammad, jangan kamu sekali-kali sholat di situ selama-lamanya. Itu masjid bukan dibangun atas dasar ketakwaan, tapi untuk memecah belah sahabatmu. Sejak itu Rasulullah mengutus kepada para sahabat untuk menghancurkan masjid itu. Dihancurkan, maka sekarang sudah tidak ada. Menghancurkan masjid itu, maka ketika masjid itu hancur, orang-orang munafik betapa kecewanya. Gitu gitu. Betapa kecewanya yang tipu daya muslihat yang sudah dibangun oleh mereka untuk memecah belah umat Islam ternyata dihancurkan malah.
Terus jenengan kurangi volume Pak bisa. Terus berikutnya, jadi hati mereka menjadi kecewa, hancur karena apa? Karena ketika Rasulullah diingatkan oleh Allah tidak boleh sholat di situ dengan para sahabatnya karena masjid itu didirikan untuk memecah belah para sahabat. Lalu Rasulullah mengutus beberapa para sahabat untuk menghancurkan masjid itu. Maka betapa kecewanya orang-orang munafik yang sudah mengeluarkan biaya tenaga untuk mendirikan masjid itu, lalu dihancurkan oleh para sahabat itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, ishtaro membeli, sesungguhnya Allah membeli minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman, anfusahum, diri-diri mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka. Dibeli dengan apa? Bi annalahum, bahwasanya bagi mereka al jannata, surga. Dibeli dengan surga. Yuqatiluna, mereka memerangi fi sabilillah, di jalan Allah. Fayaktuluna, lalu mereka membunuh. Wa yuqtaluna, dan mereka ada yang terbunuh. Mereka yang dibunuh dan mereka yang membunuh. Ya, dibeli oleh Allah dengan surganya. Wa'dan, suatu janji, alaihi, kepadanya, hakon, pasti janjinya Allah itu, fit Taurati, baik yang tertulis di dalam kitab Taurat, wal Injil, maupun janji Allah yang tertulis di Injil, wal Qur'ani, maupun janji Allah yang tertulis di dalam Al-Qur'an itu pasti dipenuhi oleh Allah. Waman, dan barang siapa yang aufa, dia memenuhi. Waman, dan siapa yang gitu ya, aufa, lebih memenuhi, menepati bi'ahdihi, dengan janjinya, minallahi, daripada Allah. Siapa orang yang paling menepati janji? Ya Allah. Fastabshiru, maka bergembiralah wahai kalian orang-orang yang beriman, bibaiikum, dengan jual beli kalian, alladzi, yang bayatum, yang kalian telah melakukan transaksi jual beli bihi, dengannya. Wadzalika, dan demikian itu, huwa, dia, al-fauzu, suatu keberuntungan, al-azim, yang sangat besar. Jadi para jamaah sekalian, orang-orang mukmin yang mengorbankan hartanya, jiwanya untuk berperang membela agama Allah, baik dia itu terbunuh atau masih hidup, ya, janjinya Allah akan semuanya itu dibeli dengan surganya Allah. Dibeli dengan surganya Allah. Jadi di sini harta benda mereka itu siapa yang memberi? Dari siapa? Dari Allah. Harta yang dimiliki oleh mereka dari Allah, kemudian digunakan untuk jalan Allah, lalu Allah beli semuanya itu dengan surganya. Jadi di sini tuh yang menawarkan Rasulullah, ibaratnya Rasulullah itu maklare.
Barang siapa yang mau menginfakkan sebagian hartanya dan mengorbankan jiwa raganya untuk berperang membela agama Allah akan dibeli oleh Allah dengan surganya. Jadi Rasulullah mengumumkan begitu. Lalu para sahabat menginfakkan semua hartanya, tenaganya. Lalu Allah yang membeli. Dibeli dengan apa? Dengan surga. Nah, maka di situ fastabsyiru, maka bergembiralah kamu bibaiikum dengan jual beli kalian, allati bayatum, yang kalian telah melakukan transaksi jual beli bihi dengan Allah. Jadi apa semua perbuatan baik yang kita lakukan itu sama dengan kita itu bertransaksi jual beli kepada Allah. Sebab nanti akan dibeli dengan surganya Allah. Rasulullah itu hanya mengumumkan. Rasulullah itu bagian menawarkan, kan begitu kan. Misalnya Rasulullah dibilangi sama malaikat Jibril bahwa pahalanya sholat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya, kan begitu kan. Nah, lalu Rasulullah sampaikan kepada umatnya, ibaratnya kalau ditawarno gitu ya. Lalu jenengan melakukan itu ya, sebelum subuh sudah berangkat ke masjid lalu sholat melakukan itu, maka akan dibeli oleh Allah sesuai dengan yang dijanjikan. Dibeli dengan apa? Dibeli dengan lebih baik, dijoli pahala yang lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi semuanya itu akan dibeli oleh Allah. Nah, sebagaimana orang-orang yang berperang membela agama Allah ini juga dibeli oleh Allah. Ishtara, Allah akan membeli minal mu'minina, dari orang mukmin, anfusahum, dirinya dibeli. Kalau meninggal dunia syahid, langsung surga, kan begitu kan. Dirinya dibeli. Wa amwalahum, dan harta yang dikorbankan dibeli, bi annalahumul jannah, bahwa sesungguhnya bagi mereka itu surga. Jadi alat belinya sudah bukan berupa uang, tapi surga. Yang ini adalah tempat kita semula dulu. Sebab kita itu kalau diurut-urut, kita semua ini adalah makhluk surga. Kenapa demikian? Karena dulu bapak kita yang bernama Adam itu adalah di surga, kan gitu kan. Cuma untuk sementara waktu dideportasi ke dunia untuk diuji oleh Allah. Setelah diuji oleh Allah, maka nanti akan dikembalikan lagi ke surga. Nah, tapi kembali ke surga itu ono sing balik nang swarga, ono sing nang neraka, kan begitu. Ya tergantung. Yang mengikuti petunjuk Allah berarti pasti akan kembali lagi ke surga. Tapi sing bangkang tidak mau mengikuti petunjuk Allah, mengikuti petunjuk Rasul, pasti gak akan kembali ke surga, tapi kembali ke neraka. Jadi semuanya yang kita lakukan ini, amal ibadah yang kita lakukan ini akan dibeli oleh Allah sudah dengan surga. Itu. Oleh karena itu ya baik-baiknya Allah, kan begitu kan, baik-baiknya Allah. Jadi maka di hadis itu kan cuma begini, sebenarnya Allah itu kan cuma mencatat saja. Wong Allah juga gak butuh amal kita, Allah juga gak butuh sholat kita, Allah juga gak butuh puasa kita, gak butuh zakat kita. Allah hanya sekedar nyatet saja. Setelah nyatet nanti dikembalikan lagi, balasannya akan diberikan lebih. Apa untungnya bagi Allah dari kita ini? Enggak ada untung sama sekali. Kita yang sangat butuh kepada Allah, begitu loh. Monggo barangkali ada yang ditanyakan sambil jalan. Monggo Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di Indonesia ini kan banyak beragam agama. Bagaimana kalau sebuah masjid dibangun, lalu umat non-Muslim
ikut nyumbang. Entah itu apa boleh diterima? Oke. Jadi gini, apa boleh menerima sumbangan dari non muslim itu kan intinya kan untuk membangun masjid. Pertama, kalau swadaya atau bangunan infak sodako dari komunitas muslim itu sudah mencukupi, berarti itu dulu yang didulukan untuk membangun masjid. Itu maksudnya. Jadi misalnya banyak dana yang dicari, maka yang lebih dulu dana yang didulukan untuk membangun masjid ya dana yang disumbangkan dari muslim. Misalnya begitu. Ya. Kemudian misalnya ada sumbangan dari non muslim itu bisa dibuat untuk hal-hal yang dimanfaatkan untuk umum. Ya mungkin untuk paving lapangan itu, untuk membuat got, untuk membuat itu. Selama dana dari muslim ini sudah mencukupi, ya berarti dana yang dari non muslim tadi cukup dibuat untuk pembangunan umumnya saja. Maksudnya nggak usah dikembalikan, tapi dimanfaatkan untuk kemanfaatan umum. Bisa untuk paving lapangan, untuk paving jalannya, untuk membuat got, melancarkan begitu. Jadi seperti itu. Jadi yang diutamakan adalah infak dari orang muslim sendiri. Biar masjid yang utama ini betul-betul diperoleh dari sesama muslim. Oke, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya nambahin sedikit masalah pembangunan masjid. Oke. Saya rasa kok sulit untuk memisahkan mana yang itu uang haram atau uang tidak haram ya. Seperti tadi bahkan saya zamannya Nabi kan orang munafik kan. Allah menerangkan bahwa melarang untuk sholat masjid. Kalau untuk di negara kita ini kan repot suatu. Untuk misalkan mana itu resmi dari muslim atau mereka tidak resmi. Gimana itu hukumnya kita sholat di masjid? Jadi begini Pak, kalau memang kita ini sulit untuk memisahkan, ya sudah kita yakini bahwa masjid itu didirikan atas dasar takwa. Selama kita bisa memisahkan tadi seperti yang ditanyakan oleh Abah Zahri tadi, ya silakan dipisahkan, dipilah. Tapi kalau sudah sulit dipisahkan, ya seperti bangunan dari sumbangan dari pemerintah. Kita memilah dari mana? Pemerintah itu juga teko pajak itu ono pajak teko muslim non muslim. Ya akhirnya terus gimana? Ya sudah kita terima saja. Kita sudah sulit untuk memisahkan ini. Ya kecuali dari kita sudah tahu bahwa itu dari non muslim membawa uang segitu diserahkan pada takmir misalnya, wah ini disisihkan dulu karena sudah tahu yang bawa itu dari non muslim. Tapi kalau kita tidak tahu dan dari negara, ya sudah itu kita yakini saja bahwa itu adalah baik, begitu saja. Kita tidak tahu, sulit memisahkan. Itu caranya Pak. Kecuali sudah tahu kecuali sudah tahu. Kalau belum tahu ya berarti kita pakai dalil umum, sulit. Nah, maka mengambil dalil darurat. Ya kita ambil darurat. Ad-darurat itu tubihul mahdurat. Darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Karena kita sulit memilahkan tadi. Ya gitu. Oke, monggo. Ada lagi? Oke Pak, monggo Pak, betul apa Pak? Masalahnya kan untuk yang sumbangan muslim itu kan sudah jelas untuk dipisahkan untuk sumbangan di luar masjid. Di luar masjid itu kan juga untuk kepentingan masjid juga. Oke.
apa dibenarkan ya masih Nggih, untuk kepentingan umum, tapi untuk kepentingan umum bagi orang-orang muslim. Kan begitu kan? Umum bagi orang-orang muslim. Nah tadi itu yang sudah jelas-jelas itu dari non-muslim, maka kita buat pembangunan umum yang dinikmati oleh bukan hanya orang Islam, seperti mafing jalan. Masuk yang lewat situ masuk orang Islam toh, non Muslim juga kan, begitu loh. Kalau masjid juga untuk tempat umum, Ustaz, umum bagi sesama Muslim. Maksud saya begitu. Tapi kalau jalan umum bagi Muslim juga non Muslim. Seperti buat got itu kan juga yo kanggo Muslim, yo kanggo non Muslim. Itu maksud saya, Pak. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu nggak apa-apa. Memang ada dua. Nah, kalau soalnya begini, dulu ada perdebatan di IAIN, para dosen, para rektor waktu itu kan mengajukan apa itu dana untuk membesarkan IAIN. Itu ada yang menghukumi tidak boleh karena itu juga banyak dana dari non muslim, pajak-pajak itu. Nah, kan begitu kan? Ada yang menghukumi tidak boleh kan? Kita wis swadaya aja saat ini. Tapi ada dosen yang mempunyai wawasan yang sangat jauh. Kalau umat Islam tidak ada yang mau mengambil dana dari sumbangan pemerintah, maka dana dari sumbangan pemerintah ini justru akan dibuat untuk membesarkan gereja. Apa gak tambah madorot? Apa gak tambah madorot? Lah wong muslim gak ada sing gelem nrimo. Lah timbangane ngene tak sumbangno gereja ae. Akhirnya gereja di Surabaya kepedhe kabeh, makmur kabeh. Masjidnya elek-elek, terus piye? Nah, disinilah hukum itu di sini loh, Pak. Alasannya itu di sini masalahnya. Kalau kita tidak mau ngambil, maka akan diambil oleh non-muslim. Gitu loh. Kalau diambil oleh non-muslim, akan dibuat untuk membesarkan agamanya. Kan begitu. Nah, dari situlah maka ada yang membolehkan. Oh, kalau begitu ya boleh kalau begitu. Kita buat untuk bangun masjid untuk membesarkan agama kita, untuk memakmurkan agama kita. Kalau tidak kita diambil oleh non muslim, malah kalah waduh. Nah disitulah maka al hukmu yaduru ma'ailatihi wujudan wa adaman. Hukum itu beredar atau berlaku sesuai dengan alasannya. Ini alasannya gini boleh, ini alasannya gini gak oleh. Pasti itu hukum itu. Ini gak terjadi ya malah madorot. Nah di situ loh sehingga apa itu kita ini harus lebih apa ya dalam pandangan suatu hukum, apalagi dalam suatu negara itu harus begitu. Jadi nggak boleh saklek begitu, tapi wawasannya begitu ya. Makanya di Indonesia ini adalah KHI, kompilasi hukum Islam Indonesia. Jadi hukum-hukum yang diadopsi di zaman Rasul disesuaikan dengan kondisi sekarang, dengan tidak merubah teks aslinya. Itu namanya KHI, kompilasi hukum Islam. Itu diajarkan di IAIN, di Fakultas Syariah itu ada KHI. Banyak hukum-hukum yang disesuaikan dengan konteks Indonesia. Seperti apa? Hukum waris. Itu juga pakai itu. Kalau tidak, enggak bisa. Pasti harus disesuaikan dengan kondisi Indonesia, tapi dengan cara tidak merubah teks aslinya, gitu. Sebab kondisi di Arab dengan kondisi di Indonesia pasti tidak sama. Itu masalahnya, pasti tidak sama. Nah itu yang menyebabkan harus dikompilasikan hukum-hukum di zaman Rasul dengan keindonesiaan ini harus dikompilasikan.
Jadi seperti itu. Maka waktu itu sampai almarhum Pak Saiful Hadi namanya, pokoknya saking pinternya wong sampai sembarang boleh. Gimana sumbangan apa itu dari hasil judi untuk membangun pendidikan, beliau mengatakan boleh dengan alasan-alasan tertentu. Memang wong pinter itu tambah sembarang oleh. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, jadi kita karena di Indonesia ya sudah seperti ini ya, berarti kita yakini saja bahwa misalnya sumbangan dari pemerintah, menurut data penduduk Islam ini mayoritas, kita yakin bahwa sumbangan dari pemerintah itu juga mayoritas sumbangan dari orang Islam, gitu. Begitu. Nah, karena kita sulit memilahkan, ya sudah, hukum darurat itu mau tidak menerima seperti apa kita, nah, gitu kan. Ya seperti ada dana bos itu di masing-masing sekolah itu kok di bos barang itu kok pajak itu dikumpul begitu. Kalau kita tidak menerima, malah dikekno non muslim kabeh tambah. Ya apa terusan. Nah, beginilah kita dalam hidup bernegara itu. Gitu. Jadi para jamaah sekalian, bahwa amal ibadah yang kita lakukan ini bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Allah hanya mencatat saja. Setelah itu catatan-catatan itu akan dibayar oleh Allah dengan pahalanya, dengan surganya. Jadi sama sekali bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kebutuhan kita yang butuh, bukan Allah. Itu sehingga mari kita tetap istiqomah, semangat beribadah seperti semangat ibadah kita ketika pada bulan Ramadan kemarin. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.